Di sini, kami akan memperkenalkan semua program jurusan yang ada di SMK Negeri 1 Pugaan. Salah satu program jurusan tersebut adalah jurusan multimedia. Program jurusan multimedia adalah merupakan program jurusan di bawah bidang studi keahlian teknologi, informasi, dan komunikasi, di mana para peserta didik akan dibekali ilmu desain grafis, fotografi, animasi, audio video, dan desain media pembelajaran interaktif. Program jurusan multimedia mempunyai visi, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi keahlian yang unggul, cerdas, terampil di bidang multimedia, mandiri dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntutan dunia usaha atau dunia industri. Adapun misi program jurusan multimedia adalah 1. Membekali siswa dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kejujuran, sehingga menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan sikap bekerja dengan tamatan. 2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan siswa dengan melibatkan komite sekolah, dunia usaha, dan dunia industri untuk memenuhi kebutuhan dunia kerja. 3. Mendidik siswa agar mampu memilih karir berkompetensi, mengembangkan sikap profesional, dan mandiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang program jurusan multimedia, mari kita simak penjelasan dari narasumber tentang program jurusan multimedia. SMK jurusan multimedia ini berdiri pada tahun 2016. Hal ini didasari atas dasar besarnya animo masyarakat terhadap perkembangan teknologi dan informatika. Adapun materi yang akan didapatkan oleh siswa-siswi multimedia di kelas 10, nanti siswa akan diajarkan tentang teknik komputer dan jaringan dasar, kemudian dasar desain grafis percetakan, dan juga pemrograman dasar. Kemudian di kelas 11, siswa akan diajarkan tentang teknik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, dan juga akan diajarkan tentang dasar desain grafis percetakan. Dan di kelas 3 atau di kelas 12, siswa akan belajar bagaimana cara untuk mengolah audio dan video, yaitu di mata pelajaran teknik pengolahan audio video. Selain itu juga, siswa kelas 12 akan diajarkan bagaimana cara mengolah desain media atau bahan ajar untuk media pembelajaran, yaitu mata pelajaran desain media interaktif. Multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi yang berarti banyak, media yang berarti perantara. Multimedia secara utuh berarti kombinasi penggabungan dari beberapa media seperti teks, audio, video, animasi, gambar yang disajikan dalam penggunaan komputer dengan bantuan tools dan link, sehingga menghasilkan presentasi yang menarik. Belajar sambil seru-seruan, menyenangkan. Insan multimedia dituntut untuk mengasah kemampuan otak kanannya, berpikir secara bebas dan luas, agar dapat menghasilkan karya yang kreatif, inovatif, dan imajinatif. Multimedia ini kan banyak bagannya ya, ada dari gambar, visual, dan lain-lain. Nggak ada standarisasi sampai mana kalian jago, itu nggak ada, karena di atas bumi masih ada langit. Itu berlaku juga di hukum desain grafis. Jurusan multimedia adalah jurusan yang mempunyai ruang lingkup pekerjaan dan profesi yang luas. Jurusan multimedia juga memberikan peluang bagi lulusannya untuk membuka usaha atau berwirausaha sendiri dalam bidang multimedia. Pekerjaan yang didapatkan oleh lulusan jurusan multimedia antara lain animator, ilustrator, web designer, fotografer, kameramen, editor, dan masih banyak lagi.
Halo viewers, kembali lagi di channel Kakru Production. Pada video kali ini gue akan ngebahas apa aja sih dasar yang dibutuhin untuk masuk jurusan multimedia. Siapa tahu ada yang mau masuk multimedia, nonton video ini sangat bermanfaat. Yang pertama, sebagai anak multimedia kita butuh laptop dengan spek yang bagus supaya kita lebih nyaman dalam mengerjakan sesuatu. Minimal laptop itu prosesornya Intel Core i5 7700, itu udah generasi ke-7, generasi terakhir. RAM minimal 4GB, hard disk atau HDD kita butuh 1 TB. Laptop sekarang ada yang 500GB sama 1 TB, itu kalian lebih mending beli yang 1 TB. VGA itu minimal 2GB, Nvidia atau AMD itu udah bagus. Yang kedua, sebagai anak yang ingin masuk jurusan multimedia, kalian minimal punya kamera HP 16 megapiksel, itu udah cukup buat foto-foto, karena anak multimedia itu biasa diajak hunting kegiatan dari sekolah, dan itu kalian di situ diajarin gimana cara ngambil foto, gimana cara mendapatkan foto terbaik, dan foto yang kalian ambil itu akan dinilai. Biasanya sih seperti itu. Kamera HP zaman sekarang itu udah minimal 16 megapiksel, itu udah bisa autofocus dan bisa back blur. Ini kayak HP Oppo gua itu udah bisa back blur ya, tapi kalau kalian mampu lebih baik kalian beli kamera digital atau SLR. Tapi kalau kalian tidak diperbolehkan oleh orang tua untuk beli kamera yang mahal, kalian cukup beli HP yang kameranya itu 16 megapiksel, itu udah bagus. Kalau enggak juga bisa, kalian misalkan punya teman, kalian bisa berbagi kamera, kalian pinjam aja buat ngerjain tugas, kalian bisa kerja sama. Yang ketiga, kalian harus punya skill dasar paling minim CorelDRAW atau Photoshop, itu untuk editing foto, karena itu adalah pelajaran dasar ketika ingin masuk jurusan multimedia. Itu hal paling dasar yang ditanya sama guru. Kalian bisa CorelDRAW atau Photoshop, itu udah lumayan kalau kalian bisa. Kalian bisa belajar dari YouTube juga, latihan-latihan yang lain. Sekarang banyak media untuk kalian mencari ilmu, ada Google, terus ada YouTube juga. Itu sangat bermanfaat kalau kalian pakainya dengan benar. Banyak tutorial-tutorial yang bisa kalian pelajari, kalian ikuti, atau kalian ingin mengerti dulu tools-tools yang ada di CorelDRAW atau Photoshop atau aplikasi lain kayak aplikasi Adobe yang lain, itu kalian bisa belajar di YouTube atau di internet. Itu banyak fungsi-fungsinya itu yang jadi kalian bisa belajar di rumah, nggak cuma di sekolah, tapi kalian juga bisa belajar tanpa membosankan. Yang terakhir, kalian harus punya pengetahuan atau pemikiran tentang multimedia. Kalian juga harus punya kreativitas yang tinggi, karena multimedia itu nggak jauh-jauh dari desain, editing. Itu kalian harus punya pikiran kreatif dan imajinasi yang tinggi supaya kalian bisa mendapatkan hasil yang maksimal ketika kalian mengerjakan sesuatu. Sebenarnya masuk multimedia itu nggak terlalu gampang, nggak terlalu susah juga. Nggak susah, tapi juga nggak gampang juga. Misalkan kalian punya minat itu artinya kalian emang dari dalam diri kalian sendiri pengen masuk multimedia, bukan paksaan orang tua atau ikut-ikut temen, takut nggak ada temen atau apapun itu alasan kalian. Jadi kalian harus memikirkan matang-matang apa jurusan yang kalian minati atau passion kalian itu di mana. Ini anak kelas 9 biasa yang udah lulus tapi bingung mau masuk SMA atau SMK, yang kalau mau masuk SMA juga IPA atau IPS, mau masuk SMK akuntansi, multimedia, TKJ atau perkantoran, itu emang berat pilihnya, tapi kalian pilih yang sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, gue rasa cukup video kali ini. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe terus, dan share juga video yang ada di Kakru Production, karena
akan banyak video lagi yang bisa membantu kalian untuk dalam sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, terima kasih.